Before I start this video, I think it's wise for me to just introduce myself a bit. Nama gue Adis, gue 24 tahun dan gue seorang mahasiswa. Layaknya orang pada umumnya, gue suka ke bioskop untuk nonton film-film rilisan terbaru, atau gue juga suka browsing film di internet yang kira-kira menarik untuk ditonton. Tapi selain itu, gue juga adalah orang yang cukup bluntly opinionated tentang film. Dan gue suka ngepost review-review film di social media platform yang gue punya seperti Path atau Facebook. Jadi hari ini gue mau mencoba sesuatu yang baru. Gue ingin membuat YouTube channel gue sendiri yang dimana gue dedikasikan untuk hobi gue dalam nge-review film-film yang menurut gue menarik. So yeah, here's my first ever video on this YouTube channel and I really hope that you guys enjoy watching this. Gue harap juga kalian bisa jadi bahan acuan untuk nonton di bioskop weekend ini atau besok atau nanti malam. So yeah, just stick around and enjoy this video. Jadi film pertama yang akan gue review adalah film yang baru gue tonton, yaitu Doctor Strange. Doctor Strange adalah film ke-14 di deretan film Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarain oleh Scott Derrickson yang kita tahu melalui film-film seperti Sinister, Deliver Us From Evil, dan juga The Day the Earth Stood Still. Untuk castnya, film ini dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai Dr. Stephen Strange. Ada juga Chiwetel Ejiofor, ada Mads Mikkelsen, Rachel McAdams, Benedict Wong, dan juga Tilda Swinton sebagai The Ancient One. Jadi film ini ceritanya tentang apaan sih? Jadi film ini bercerita tentang seorang neurosurgeon yang bernama Stephen Strange. Nah, suatu hari dia mengalami kecelakaan yang sangat besar yang akhirnya mengakibatkan dia untuk nggak bisa menggunakan tangannya secara proper. Jadi tangannya kayak tremor gitu. Terus habis itu setelah beberapa attempt operasi yang gagal, dia decide untuk pergi ke Kathmandu di Nepal untuk mencari sebuah cure. Nah, tapi yang dia nggak ketahuin, dalam perjalanan dia mencari cure ini, dia akhirnya dibawa ke dalam multidimensional realm dan juga the world of mysticism. Sesuatu yang belum pernah dieksplor di Marvel Cinematic Universe. In a nutshell, menurut gue, Doctor Strange ini plotnya agak ngikutin sebuah film di MCU yang udah pernah kita lihat sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita breakdown, film Doctor Strange ini bercerita tentang seseorang yang kaya dan sukses. Dia mengalami kecelakaan, lalu akhirnya dia mencari sebuah power source baru di mana itu membawa dia menjadi seorang superhero. Bener-bener mirip sama suatu film yang pernah kita tonton kan. Tapi menurut gue cara mereka mengemas film ini memang sangat beda dan layak diacungi jempol. Pertama gue mau bilang bahwa cerita Doctor Strange itu cukup straightforward, gak banyak subplot, jadi nggak terlalu bertele-tele sehingga nggak banyak loose ends yang perlu dijelasin. Film ini sangat fun, gue akuin. Seperti biasa ya, maksudnya kan Marvel selalu menggunakan comedic one-liners untuk making things really really interesting to watch. Dan menurut gue elemen humor yang dipakai di Doctor Strange ini bener-bener efektif. Tapi menurut gue strongest point dari film ini udah pasti adalah dari visualnya. Di komik, Doctor Strange itu selalu identik dengan visual yang psychedelic, sangat trippy. Jadi banyak warna-warna, banyak gambar-gambar aneh. Dan itu dicoba untuk diaplikasikan di film ini juga. Bayangkan aja visualnya itu kayak Inception, tapi di heighten 1000 kali lipat. Jadi bener-bener mind-bending banget visual yang disajikan di sini. It's really awesome, it's really cool, and it's really weird at the same time. Sekarang gue mau ngomongin tentang cast performance-nya. Benedict Cumberbatch seperti biasa has given a really good performance in this movie. Menurut gue dia bisa banget balance between arogansinya Doctor Strange dan juga bikin dia karakter yang sangat karismatik. In my opinion, he played the character really perfectly that maybe the character is originally written for him. Dan mengetahui bahwa kontraknya Robert Downey Jr. akan segera habis sama Marvel, mungkin Benedict Cumberbatch bisa jadi wajah barunya Marvel di Phase 4, di franchise ke depannya. Tilda Swinton menurut gue juga udah ngasih performance yang cukup surprising dan sangat baik.
mengetahui bahwa karakter yang dia mainin ini mengalami gender dan racial switch dari karakter yang udah kita lihat di comic book sebelumnya. Gue awalnya berpikir bahwa The Ancient One bakal jadi karakter yang one dimensional. This character has a really deep secret that was revealed like by the end of the story, which makes her character is far more intriguing than I actually thought she was gonna be. So ya, menurut gue itu benar-benar menarik. Dua karakter lain yang menurut gue menarik juga untuk diperhatikan adalah Baron Mordo yang diperankan oleh Chiwetel Ejiofor dan juga Wong yang diperankan oleh Benedict Wong. Walaupun gue nggak pernah baca komik Doctor Strange, tapi dari apa yang udah gue baca di internet adalah karakternya Baron Mordo dan juga Wong itu adalah karakter yang benar-benar ngebosenin. Baron Mordo itu aslinya ada seorang super villain. Dia nggak punya motivation yang terlalu yang terlalu compelling untuk diikutin. Tapi dengan gimana Scott Derrickson ngebawa karakter Baron Mordo ini di film Doctor Strange, menurut gue untuk kedepannya Baron Mordo bisa menjadi seorang karakter dengan motivation yang lebih menarik, bisa memiliki direction yang lebih bagus daripada apa yang udah disajikan di komik. Dan gitu juga dengan Wong. Wong tuh kalau misalnya di komik katanya adalah cuma jadi kacung ya Doctor Strange doang, tapi di sini dia juga contribute besar ke comedic element. Dan itu menurut gue membuat Wong jadi seorang karakter yang sangat menarik juga. Di sini dia juga karismatik menurut gue. Tapi dari semua hal baik yang udah gue omongin, tentu aja saatnya buat gue nitpick tentang film ini. Lagi-lagi weakest point dari sebuah film Marvel itu adalah dari musuhnya, antagonisnya di sini, yaitu Casey Lewis yang dimainin oleh Mads Mikkelsen. Ada beberapa momen di mana emang performance-nya itu kelihatan bagus banget. He had his moments on screen like once in a while. Tapi menurut gue dia deserve screen time lebih. Dan juga motivasinya dia sebagai seorang antagonis lagi-lagi sangat generik. Maksudnya kayak apa yang dia inginkan itu ya cuma source of power yang bikin dia jadi immortal, bikin dia jadi lebih kuat, dan ya udah gitu aja. Dan itu sesuatu yang udah kita lihat berkali-kali di dalam film apapun. Kedua, mungkin juga Rachel McAdams menurut gue sebenarnya berpotensi untuk menjadi seorang love interest yang lebih istilahnya lebih energetik, lebih contribute a lot to the story. Tapi menurut gue ya karakter dia di sini biasa aja. Jadi just to wrap up, menurut gue Marvel did it again. Dulu mereka udah memperkenalkan Guardians of the Galaxy ke mainstream media. Sekarang Doctor Strange pun menurut gue bakal jadi fan favorite di mainstream media juga. Tapi tetap masalahnya itu lagi antagonis yang ada di film ini menurut gue mungkin kurang compelling dan motivationnya juga terlalu generik. Dulu kita punya Loki, dan Loki ada di beberapa film di Marvel Cinematic Universe. Tapi kenapa sekarang belum ada seorang antagonis di Marvel movie yang memorable gitu kayak dia. That's a space for improvement I guess for the next installment in the Marvel series. Jadi biasanya kan video kayak ginian pasti ada sistem ratingannya. Jadi gue bakal ngasih Doctor Strange skornya 8.5 out of 10. Oke guys, makasih banget udah nonton video gue. Kalau misalnya menurut kalian ini video yang bagus dan layak ditonton oleh orang banyak, jangan lupa untuk like dan share, dan jangan lupa subscribe juga ke channel ini kalau misalnya kalian pengen lihat lebih baik video dari gue. Dan apabila menurut kalian ada kekurangan yang kira-kira bisa diimprove, jangan lupa juga ditulis di comment section di bawah. Dan hopefully I'll see you guys soon in the next one. Bye.